Oke, biar kita lebih bersemangat, kita akan beri motivasi pendidikan selanjutnya. Tepuk tangan untuk Dr. Rabi Akmal. Ya, kami silakan. Dari Komisi D Pendidikan untuk memberikan motivasi Akmal. biar besok anak-anak itu semangat. Cita-cita jadi dokter, jadi dewan juga seperti Pak Bayu, Pak Rabi. Monggo Pak, kami persilakan biar anak-anak lebih semangat. Monggo. Sekali lagi tepuk tangan Bapak semuanya. Monggo. Saya itu biasanya digaurapi Mas Setiawan Eka Tiadatara. Dia sekarang suruh motivasi. Biasanya beliau itu saya undang untuk mengisi motivasi teman-teman. Sekarang dibalik ya. Terima kasih atas waktunya Mas Uut, Mas Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi D, ini ada Mas Banudoyo. Yang saya hormati dari perwakilan Ibu Bupati yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Pandewu Kapanewon Pakem beserta seluruh jajaran Muspika Kapanewon Pakem, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Sekolah dari SD Negeri Percobaan 3 Pakem beserta seluruh guru, siswa-siswaku, siswi-siswiku dan juga wali murid yang hadir dan sedang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan wisuda purna siswa SD 3 Pakem, SD Percobaan 3 Pakem dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau hingga yaumul akhir kelak. Ibu-ibu, wali murid, bapak-bapak yang saya hormati, perkenalkan saya Rabi Akmal. Kebetulan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman yang ditunjuk untuk memberikan motivasi. Jadi saya juga, wah kok aku ini ya. Jadi secara prinsip perkenalkan, kebetulan saya memiliki latar belakang seorang dokter. Saya sebagai anggota DPRD baru 3 tahun dan alhamdulillah saya dilantik menjadi anggota DPRD di usia saya ke 22 Jul Siti, jadi hampir 23 tahun. Dan teman-teman semua, di sini kami ingin menggambarkan bahwa pendidikan di Kabupaten Sleman menjadi salah satu sektor terbaik yang kita unggulkan. Karena apa? Kabupaten Sleman memiliki APBD sekitar 2,9 triliun rupiah, di mana 25%-nya kita maksimalkan terhadap penggunaan biaya dalam bentuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu dari sekolah SD Negeri Percobaan 3, coba kita bayangkan Kabupaten Sleman menganggarkan yang namanya BOSDA, Bantuan Operasional Daerah, yang diberikan kepada sekolah perwakilan dari siswa-siswinya setiap semester. Nah, inilah yang menjadi gambaran bagaimana komitmen Kabupaten Sleman terhadap pengembangan pendidikan yang ada. Di mana teman-teman semua, siswa-siswiku, teman-teman semua pernah mendengar informasi tentang Indonesia Emas tahun 2045? Ada yang sudah tahu? Mungkin boleh angkat tangan. Indonesia Emas tahun 2045. Hari ini negara yang ada di dunia ini sedang bergeser kiblat. Kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu tahun 2005 sampai tahun 2020 kiblat dunia berada di negeri barat sana. Tetapi hari ini teman-teman semua, tahun 2015 ke atas, tahun 2020 ke sini semakin tegas bahwasannya pengendali perekonomian sudah bergeser ke negara bagian timur atau lebih tepatnya di wilayah negara Cina. Ini menandakan setelah negara Cina akan terjadi adanya lonjakan perekonomian di negara-negara timur. Apa yang berpotensi itu? Bisa jadi negara India akan menjadi negara pemimpin di tahun 2035. Di tahun 2035 negara India yang sekarang memiliki jumlah penduduk yang banyak, mereka akan berpotensi untuk memimpin dunia. Dan nanti tahun 2045, teman-teman semua yang hari ini berusia 12 tahun
13 tahun, ini akan yang menjadi saksi bahwa negara kita akan bersama-sama maju di tahun 45, satu abad negara kita berjaya dan merdeka. Teman-teman semua siap untuk menyebut itu? Siap atau tidak? Ada yang memiliki cita-cita menjadi seorang dokter di sini? Ada? Angkat tangan yang tinggi. Nah, ini saya juga turut mendoakan agar bisa menjadi dokter yang baik, dokter yang berguna untuk masyarakat. Ada yang mau menjadi seorang teknik di sini? Sarjana teknik, teknik sipil, arsitektur, dan yang lain-lain ada? Ada yang ingin menjadi guru di sini? Ini kalau yang nggak angkat tangan, pengennya jadi apa ya? Ada yang mau, ada yang belum saya sebut mau jadi apa? Fashion designer ada? Ada jadi programmer ada di sini? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, kita di sini telah mengalami quantum leap atau istilah di dalam fisika ini terjadi loncatan elektron, yang elektron itu adalah bagian partikel terkecil di dalam ilmu fisika. Ketika itu loncakannya akan tinggi sekali dan itu akan menimbulkan energi. Nah, hari ini kita bersama-sama sudah 2 tahun ditempa semua belahan bumi mengalami yang namanya pandemi. Kita tidak bisa bekerja banyak, tetapi terjadi sebuah disrupsi, perubahan besar terhadap teknologi yang digunakan. Bahkan di SD Negeri Percobaan 3 dalam 2 tahun terakhir, kelas 4, kelas 5, kelas 6 banyak sekali menggunakan teknologi. Begitu Pak Kepala Sekolah. Nah, ini menandakan apa? Kita harus bisa benar-benar mengerti apa yang diinginkan, apa yang dimiliki oleh para siswa dan siswi putra-putri kita. Kita terkadang berharap anak kita harus menjadi seorang dokter, kita berharap anak kita harus menjadi seorang insinyur, tetapi Bapak Ibu, hari ini sudah terjadi perubahan dinamika kehidupan. Mungkin saja anak kita akan dijawab, "Le, sesuk gede dadi apa? Saya akan menjadi programmer, Bu," gitu. "Saya akan menjadi master of blockchain." Ada yang tahu blockchain di sini? Nah, anak-anaknya sudah tahu. Ada yang bapak ibunya yang tahu blockchain di sini? Nah, kita harus benar-benar bisa mengerti, Bu Bapak, tentang bagaimana anak kita yang ada di sini memiliki kemampuan untuk membawa Indonesia maju di tahun 2045. Hari ini kita bersama-sama harus memberikan keyakinan itu kepada para siswa dan siswi, bagaimana kita maju dengan kemampuannya. Ketika anak kita saya ingin menjadi seorang fashion designer, Bu, kita harus bersama-sama. Fashion designer ki apa to, Nduk? Ibumu ra ngerti tulung dikandani. Nah, saatnya kita yang benar-benar belajar dari anak kita. Karena mungkin dahulu orang tua kita mendapatkan ilmu dari orang tua kita saja. Tetapi hari ini mereka dapat mencari informasi tidak hanya dari orang tua saja. Bahkan ketika orang tuanya salah, anak sekarang ini berani untuk mengambil sikap bahwa aku orang sepaham dengan kondisi itu. Kita harus mewaspadai terjadinya perubahan sikap tersebut kepada anak-anak kita. Ibu bapak yang saya hormati, ini adalah tantangan ke depan, terlebih di dalam parenting. Kita berharap kita memiliki tahapan-tahapan itu dan kita bisa mengarahkan. Bagi siswa-siswi yang memiliki keinginan, disampaikan kepada orang tuanya besok besar mau apa. Bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang seniman, nggak apa-apa. Sekarang seniman atau mau menjadi bos seperti Hadeten, boleh ya Mas Banu ya. Nah, ini kalau anaknya Mas Banu kan pasti akan melanjutkan orang tuanya berbisnis tenda. Tidak apa, suksesnya di situ harus dikejar. Atau mungkin menjadi seorang politisi, ada yang ingin menjadi seorang politisi? Belum ada yang kepikiran Mas Banu. Nah, jadi saya yakin kita bersama-sama, insya Allah kita harus dorong kemampuan-kemampuan tersebut untuk bagaimana kemajuan anak dan putra-putri kita ke depan bisa kita kembangkan. Insya Allah Kabupaten Sleman bersama dengan Ibu Bupati kita memiliki program pengembangan tersebut,
Dan saya titip pesan, ini satu pesan yang disampaikan Ibu Bupati kepada seluruh masyarakat. Hari ini kita bersama-sama telah melakukan penandatanganan tidak membuang sampah di TPS Piungan. Ini informasi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa? Karena TPS Piungan itu ibarat kuota 100% Bapak Ibu, 50%-nya yang ngirim dari kota Yogyakarta, 40%-nya dari Kabupaten Sleman, masih sisa 10% itu dibagi 3 kabupaten, 1 Bantul tempat TPS itu berdiri, kemudian dari Gunung Kidul dan juga Kulon Progo. Lantas kita bersama-sama diminta dan Kabupaten Sleman membentuk lagi namanya TPST, tempat pembuangan sampah terpadu, yang fungsinya apa? Untuk penunjang sebelum dibuang di akhir. Jadi dengan pengelolaan secara teknologi. Tetapi kalau kita masih saja tidak melakukan pengelolaan sampah, maka darurat sampah itu akan terjadi lagi di tahun 2024 karena penuh tempatnya dan hanya berlangsung sampai 2 tahun. Untuk itu saya mengajak para bapak, ibu, untuk kita bisa mendidik anak kita kelola sampah yang kita miliki agar itu bisa menjadi lebih bermakna. Saya kira demikian sedikit motivasi dengan teman-teman siswa-siswi SD Percobaan 3. Saya mengucapkan selamat sudah wisuda. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan SMP yang sesuai dan tentunya bisa terus berkarya dan membanggakan kedua orang tuanya. Semuanya siap? Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.